واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان أحمده حمدا يفوق أشهد أن لا إله إلا الله وحده العدى والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله لعلكم تتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها الآية. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu dengan cara senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahi bi ni'matihi tatibbus shalihat, dengan harapan semoga nikmat dan anugerah yang kita terima ini bisa menjadi nikmat yang berkah yang membawa manfaat untuk kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Shalawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada panutan dan idola kita bersama, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan terbaik sepanjang masa bagi kita semua dalam memberikan nafkah yang halal dan baik kepada keluarganya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan limpahan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sudah merupakan kewajiban bagi khotib untuk senantiasa mengajak kepada diri sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini agar terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangannya. Sebab tiada bekal yang bisa kita bawa menuju akhirat, yakni selain ketakwaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu amanah dan tanggung jawab bagi setiap suami yakni adalah memberikan nafkah yang halal kepada istri dan anak-anaknya. Ini merupakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap suami, dan suami harus menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha al-ayat. Yang artinya, dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan memberikan nafkahnya kepada istri dan anak-anaknya, yaitu mulai dari cara makan dan minumnya, pakaian hingga rumahnya. Semua itu merupakan kewajiban bagi setiap suami setelah dia memiliki istri. Dalam mencari nafkah, kita semua harus selalu ingat
bahwa yang paling penting dalam hal ini adalah cara kita dalam mencarinya, bukan dalam hal jumlahnya. Kita semua harus mencari nafkah dengan cara yang baik dan halal, karena baik saja belum tentu halal, dan halal saja belum tentu dengan cara yang baik, serta menghindari cara-cara yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semua untuk mencari nafkah yang ma'ruf atau yang patut, yakni dengan cara yang baik dan halal. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki nilai pahala yang lebih banyak daripada sedekah yang lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Yang artinya, 1 dinar yang kamu keluarkan di jalan Allah, dan 1 dinar yang kamu keluarkan untuk memerdekakan budak, dan 1 dinar yang kamu keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu daripada yang lain. Hadis riwayat Muslim bin Ahmad. Semua itu tidak lain selain karena memberi nafkah kepada anak dan istri kita merupakan bentuk ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan memberi nafkah menunjukkan bahwa kita semua telah berusaha untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kita di dunia, serta menjaga kesejahteraan keluarga kita semua. Karena itu, mencari nafkah untuk anak dan istri kita tidak hanya tentang memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya saja, namun perlu diketahui juga, yakni tentang mencari pahala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tugas ini bernilai sangat mulia dan penting yang harus dihargai dan dihormati oleh setiap orang. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Ma anfaqahu ar-rajulu 'ala ahlihi fa huwa shadaqatan, wa inna ar-rajula la yu'jaru fil luqmati yarfa'uha ila fil bu'ati." Yang artinya, nafkah yang diberikan seorang suami kepada keluarganya yakni bernilai sebagai sedekah. Sungguh seseorang diberi pahala meski karena sekedar sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam mulut istrinya. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'ati." Yang artinya, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan semata-mata karena Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karenanya, bahkan makanan yang kamu berikan kepada istri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah pahala besar yang Allah sediakan bagi kita semua yang sedang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak kita. Karena itu, mari kita tumbuhkan kesadaran bahwa mencari nafkah tidak hanya perihal tanggung jawabnya saja di dunia, namun juga nanti tanggung jawab di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang hidup di dunia ini. Dan juga tentunya dalam mencari nafkah itu kita harus meniatkan untuk beribadah dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian adanya khutbah Jumat perihal keutamaan mencari nafkah untuk keluarga kita. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan juga semoga kita digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul
أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان له من التابعين صلاة داعمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء